buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya 1.000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PHRRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1.000 buku secara gratis. Dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1.000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1.000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD, dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap, kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Iya. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami, karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan, karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada tidak ada penahanan, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya respon produktif. Dia menghasilkan Gibran Endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah, dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%, karena 100% kan Allah yang Maha Kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear untuk menguak good governance, clean government. Kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti, ini open to impeachment, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran beserta bapaknya Jokowi. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu memang semua Jokowi bermasalah, bukan dipermasalahkan. Semua rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana kasus yang telah dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya. Jadi semoga Pak Jokowi bisa sadar dan bisa mengerti dengan kelakuan yang telah dilakukan, bisa minta maaf dengan warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia tidak berterima dengan hal yang telah dilakukan sebenarnya. Jadi saya warga Jember, JTM sangat setuju Gibran diganti Wapres, tidak berguna, malu-maluin aja sama negara kita dan dunia merdeka. Ya, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini sebaiknya Gibran yang tidak bisa ini digantikan dengan orang yang bisa dan cerdas dan memiliki wawasan yang sangat luas, bukan seperti Pak Gibran ini yang memalu-maluin negara kita. Kalau misalnya dilihat dari luar, negara kita hanya diejek-ejek terus karena memiliki wapres yang sangat tidak berguna dan tidak bermoral. Jadi wapres pantasnya laki-laki yang berwibawa, berwawasan luas, berintegritas. Tapi yang kita harapkan itu bukan sesuai yang kita harapkan, tapi lain dari yang kita harapkan sebenarnya.
Nah, lebih cepat lebih baik Gibran dimakzulkan. Tidak ada gunanya bikin repot negara saja. Ya, karena mereka sangat mau lebih cepat lebih baik Gibran dimakzulkan saja karena mereka sangat malu dengan kelakuan yang dibikin Pak Gibran ini. Jadi untuk hal itu kita harus mengerti dengan perasaan yang mereka buat ini. Jadi ayo Pak Presiden, gercep nunggu apalagi rakyat mendukung pemakzulan Gibran anak Jokowi lebih cepat lebih bagus dari yang kita harapkan ini. Nah, yang mereka harapkan itu supaya secepatnya Pak Gibran itu dimakzulkan saja teman-teman karena bagaimanapun kita menunggu jadi lama teman-teman. Nah, bubarkan saja DPR, buat apa ada DPR misalnya jadi wakil rakyat, rakyat yang mana bikin uang ya akan tetapi bikin uang hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Jadi yang mereka katakan di sini mereka mau dibubarkan saja DPR karena terus-terusan membela kebohongan Pak Gibran ini dan beserta Pak Jokowi yang sangat memalukan ini. Jadi ganti secepatnya Wapres oleh Bapak Ahi, negara akan terangkat di mata dunia. Ya, yang mereka katakan di sini teman-teman sebenarnya yaitu mereka mau kalau Gibran itu disingkirkan saja ataupun digantikan dengan orang yang bisa dan bisa mengerti apa yang namanya hukum di negara kita ini ataupun aturan-aturan yang lainnya. Jadi sangat setuju jika Wapres diganti saja ke yang lebih berwibawa dan berpengalaman misalnya kepada Menteri Ahi lebih pas demikian. Ya, jadi yang sangat mereka mau itu mereka serahkan di tangan Pak Ahi lebih baik ya karena Pak Ahi ini memiliki pengalaman yang luas dan berwibawa dan memiliki ijazah yang sebenar-benarnya ada teman-teman. Jadi maaf Gibran memang sangat tidak layak menjadi wapres kalau memang tidak mampu. Kenapa tidak mundur saja daripada negara yang kita cintai Indonesia hancur hanya karena gara-gara satu orang bikin negara kita jadi hancur teman-teman. Ya makanya Pak Gibran ini harus mengundurkan diri saja daripada bikin malu aja negara kita yang kita cintai ini sebenarnya. Jadi seluruh rakyat Indonesia coba kaji lebih dalam terutama penjabat pemangku otoritas negara ini sudah benar apa belum ya karena negara seluruh Indonesia lebih terutama penjabat mengaku otoritas negara ini ya karena gaskan jangan ditunda cari yang cerdas demi negara yang kita cinta ini yang masih membela bisa jadi sudah terima uang tutup mulut dari Mulyono ya yang masih membela ini sebenarnya yaitu yang sudah menerima uang dari Mulyono makanya mereka terus-terusan membela kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi Ahi lebih cerdas, Ahi lebih berwibawa ya, Ahi lebih jujur, Ahi lebih menduniai, Ahi lebih berpengalaman daripada Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara dan hanya pelanga-pelango saja kalau mau ngomong di depan umum. Jadi teman-teman, kemampuan Wapres harus melebihi menteri-menterinya apalagi presidennya ya karena betul layak diturunkan karena cacat secara hukum saat pencalonan Pilpres tersebut. Jadi cocok pilih Wapres yang cerdas, berpengalaman, berintegritas, tegas dan amanah yang baik teman-teman. Nah, si Samsul sebaiknya segera mengundurkan diri daripada bikin malu, mending kembali dijualan martabak lebih cocok buat Pak Gibran ini ya, bukan sebagai wakil presiden bikin malu negara aja hanya karena gara-gara dirinya sendiri. Ya, jadi kan sudah jelas kelihatan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi ataupun kemampuan lainnya tidak selayaknya sebagai seorang wakil presiden ya. Makanya mereka harus membuat Gibran ini ataupun mereka mengharapkan supaya Pak Gibran ini dimakzulkan saja karena cara berinteraksinya pun di masyarakat ataupun komunikasinya di masyarakat pun tidak nyambung semua karena jawabannya lain dari yang kita harapkan sebenarnya teman-teman. Jadi untuk menghindari hal itu supaya Pak Gibran ini
bisa mengerti dan mengundurkan diri saja daripada negara kita bikin malu aja karena kelakuannya yang tidak baik ini, maka harus diundurkan diri saja daripada kamu dipaksa juga untuk dimakzulkan. Ya, jadi kok alot banget sih copot si Gibran, apa mau tunggu mahasiswa dan rakyat turun serentak demo ke gedung DPR dan kantor Wapres? Inilah negeriku, tunggu kacau dulu baru ambil tindakan yang dilakukan mereka ini. Nah, digantikan Wapres Gibran, semoga ke depan pemimpin yang berwibawa serta cerdas dan rakyatnya makmur, teman-teman. Jadi selama Jokowi masih hidup, kasus Gibran, Bobby Kasang akan, aku yakin gak ada yang berani makzulkan Gibran kecuali ada demo jilid kayak mahasiswa 98, semuanya ngomong-ngomong yang tegas terhadap Pak Gibran ini. Jadi rakyat berdaulat kan, berdaulat bukan purnawiraan. Tim Sel Anies dan Ganjar, hati-hati, rakyat 52% pemilih pangkrip. Ya, jadi yang harus dimakzulkan itu bukan orang yang menegakkan keadilan, melainkan itu adalah Pak Gibran saja yang mau dimakzulkan. Ya, karena bikin negara kita jadi ribet hanya gara-gara dia.